Selanjutnya kita akan membuat database dan tabel-tabelnya di PHP MyAdmin. Pertama kita buat dulu database-nya. Sini kita beri nama db perpustakaan. Klik buat. Kemudian di sini yang pertama kita buat tabel admin. Jumlah kolomnya ada 9. Yang pertama ini ada ID admin, tipenya integer, auto increment, primary key. Oke, sudah. Kemudian nama admin, nama saja, tipenya teks, kemudian tempat lahir, itu tipenya juga teks. Kemudian ada tanggal lahir, tipenya date. Kemudian ada alamat, tipenya teks, email, tipenya teks juga karena terdiri dari berbagai karakter. Kemudian ada telepon, tipenya teks juga karena telepon ini tidak, panjang karakternya tidak sama, ada yang 12, ada yang 13. Kemudian ada password juga sama, teks tipenya. Kemudian yang terakhir ada status, ini kita gunakan char karena nanti kita hanya menggunakan status aktif atau tidak aktifnya menggunakan 1 atau 0. Di sini char 1. Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian kita kembali ke database-nya, kita buat tabel lemari. Di sini hanya ada 2 kolom. Ada ID lemari, tipenya in, auto increment primary, kemudian ada nama lemari. Oke, tipenya teks. Kita simpan. Kemudian selanjutnya tabel rak ada 3 kolom. Ini ada ID rak, tipenya in, auto increment, primary key. Kemudian di sini ada nama rak,
tipenya teks, kemudian di sini ada ID lemari, tipenya in. Selanjutnya tabel tabel buku ada 11 kolom. Yang pertama ada ID buku, tipenya in, auto increment, kemudian judul to text, kemudian intisari, teks juga, kemudian tahun terbit, tipenya varchar 4, kemudian ISBN, ini teks, nol, kemudian jumlah halaman, tipenya integer, jumlah buku integer, kemudian ID penulis integer, ID penerbit integer, ID jenis buku integer, kemudian status char 1. Oke, kita simpan. Selanjutnya tabel penulis. Di sini tabel penulis. Ini kolomnya ada 8. Tunggu, kita lihat kembali dulu yang di buku. Oh, sudah. Kita kembali tadi admin, buku, lemari, rak. Selanjutnya penulis. Ada 8. Ada ID penulis, tipenya in, auto increment, kemudian di sini ada nama penulis, teks, kemudian tempat lahir, teks,
kemudian tanggal lahir, to date, dan alamat, teks, kemudian email, teks, kemudian telepon, ini juga teks, kemudian status, ini char 1. Oke, kita simpan. Selanjutnya penerbit, kolomnya ada 7, ada ID penerbit, tipenya in, auto increment, kemudian ada nama penerbit, tipenya teks, ada alamat, ada selanjutnya kota, kemudian email, kemudian telepon, dan terakhir status. Ini tipenya char 1, telepon tipenya teks, email teks, kota teks, alamat teks. Kita simpan. Selanjutnya ada tabel jenis, ini ada 2, ada ID, jenis buku, tipenya in, auto increment, primary key, kemudian nama, jenis, tipenya teks. Kemudian selanjutnya profil, ini ada 8 kolom. Yang pertama itu ID profil, tipenya in, auto increment, kemudian nama purpose, kemudian alamat, kemudian email, kemudian telepon, URL, deskripsi, dan yang terakhir kepala purpose. Ini tipenya teks,
deskripsi teks, URL teks, email teks, alamat teks, nama perpus teks. Kita simpan. Selanjutnya tabel detail, ada 4 kolom, ada ID detail, tipenya in, auto increment primary key, kemudian ID pinjam, integer, kemudian ID buku, integer, dan yang terakhir jumlah. Ini integer. Kita simpan. Selanjutnya ada tabel pinjam, ada 7 kolom, ada ID pinjam, integer, auto increment, kemudian tanggal pinjam, to date, tanggal kembali, date, ID pengunjung, in, status, char 1, kemudian diserahkan, diterima, ini date. Oke, kita simpan. Kemudian yang terakhir, tabel pengunjung. Ada 10 kolom. Yang pertama ada ID pengunjung, integer, auto increment, primary key, kemudian ada nama pengunjung, teks, kemudian tempat lahir, teks, kemudian tanggal lahir, to date, kemudian alamat, teks, selanjutnya jenis kelamin kita singkat JK saja, itu menggunakan varchar 9 karena laki-laki dan perempuan jumlah karakternya 9, jadi kita gunakan varchar. Kemudian email ini kita gunakan teks. Kemudian telepon kita gunakan teks. Kemudian kategori password ini kita gunakan teks.
Oke, kita simpan. Oke, selesai sudah. Kita membuat database dan tabel-tabelnya serta kolom-kolomnya di PHP My Admin.